Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan bersama-sama nikmati dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan 36. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Itu menjadi perenungan buat kita sebelum kita nanti berdoa bersama-sama. Kemuliaan seperti apa yang Allah mau katakan kepada kita hari ini? Dalam ayat-ayat yang kita sudah baca bersama-sama, Rasul Paulus ingatkan kepada teman-teman di kota Roma pada waktu itu. Dalam segala kondisi di antara bangsa-bangsa yang menghadapi masalah berkaitan dengan keimanan orang percaya, Paulus merindukan dan menekankan kembali supaya sebagai orang-orang percaya, kita itu sebenarnya hidup hanya karena anugerah Allah. Paulus katakan kalau kita tidak diberi anugerah oleh Allah, kita bukanlah apa-apa. Kita bukanlah siapa-siapa. Karena itu pada bagian firman Tuhan malam ini, Paulus katakan, oleh karena kemurahannya lah, oleh karena Dia sajalah, maka saudara dan saya hidup. Oleh karena Allah sajalah, kita sekalian bisa menikmati indahnya dunia ini. Dalam ayat-ayat yang kita sudah baca bersama-sama, Paulus mengajak kita untuk merenungkan apa itu demokrasi Allah. Dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Tentu bukan hal yang asing. Selagi kita menjadi warga negara Indonesia, kata demokrasi adalah berkaitan dengan kuasa otoritas yang semua dipercayakan dengan cara kita mendengar sama-sama. Kita musyawarah, kita mufakat, sampai akhirnya diambil satu keputusan. Dan keputusan itu kita jaga, kita jalankan, kita kawal, sampai akhirnya kita sampai kepada tujuan. Kemudian demokrasi Allah itu adalah berbicara tentang bagaimana Allah berbicara kepada kita. Bagaimana Allah mengajak kita bermusyawarah. Dalam perjanjian lama, ingatlah, sewaktu Abraham melihat keponakannya yang ada di Sodom dan Gomora, Lot dan istrinya dan anak-anaknya dan menantunya, Abraham sedih karena di kota-kota itu tengah dihancurkan dengan budaya-budaya yang tidak baik. Moral mereka sudah bejat, tetapi Abraham masih ingat kepada keponakannya. Waktu Allah berkata bahwa karena kondisi manusia yang seperti itu, Allah ingin hancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham berkata, Tuhan, jangan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang yang percaya di sana? Kemudian dia datang dan berdoa kepada Allah. Lalu Allah berkata, Abraham, hitunglah. Kalau ada 50 orang saja yang berdoa bersama-sama, aku tidak hancurkan kota itu. Abraham pergi dan mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tidak sampai 50. Dengan segala keberanian, dia bermufakat dengan Allah. Dia datang dan berkata, ya Allah, ternyata tidak sampai 50. Bagaimana kalau 45? Dan Allah berkata, hitunglah kembali. Ternyata tidak ada 45. Terus menerus sampai kepada satu keputusan. Abraham merasa tidak enak dan tidak nyaman. Tuhan, bagaimana kalau hanya 10 orang? Dan Allah secara demokrasi kembali memberi kesempatan kepada Abraham. Hitunglah. Dihitunglah Lot, istrinya, kemudian anaknya ada 2, menantunya ada 2, ternyata hanya 8. Kemudian Abraham kembali berdoa, Tuhan, karena kemurahan-Mu lah aku boleh bermufakat, aku boleh bersama-sama minta. Dan Allah berkata, kalau seperti itu sudah habis waktunya aku menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Allah masih mengasihi. Dan Allah terus menolong Lot dan istri dan anaknya. Dan Allah berkata kepada Abraham, suruhlah mereka pergi, supaya aku hancurkan kota itu. Kita tahu bahwa Sodom dan Gomora sampai hari ini sudah tidak ada. Karena hancur, karena kebejatan manusia. Hari-hari ini di Indonesia hampir sama. Karena satu bagian yang terpenting dalam hidup kita, kita bersama-sama sedang dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu virus corona.
Tapi hari ini Tuhan mau katakan, Allah masih berbicara kepada banyak orang, kepada saudara dan saya. Hal yang pertama, oleh kemurahan Allah kita hidup. Saudara dan saya hidup. Itu dikatakan di ayat yang ke-20, 32 dan 34. Berbicara panjang lebar tentang itu. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Lebih baik satu hal ku minta kepada Tuhan, untuk diam bersama dengan Tuhan, karena kemurahannya lah aku boleh menikmatinya. Saudara, miliki kemurahan Allah dan kita hidup. Yang kedua, oleh perjanjian Allah kita telah ditebus. Itu dikatakan di ayat yang ke-27. Karena Allah begitu mengasihi kita, dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Perjanjian Allah itu tetap sampai hari ini. Kalau saudara dan saya memegang janji Allah, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Yang ketiga, yang terakhir, oleh hikmat Allah kita semakin diperkaya. Banyak orang hari ini tidak lagi bisa menikmati kekayaannya ketika maut menjemput. Saudara mungkin mengikuti banyak hal, tetapi hal yang menarik adalah ketika saya dan saudara diperkaya oleh Allah dengan hikmat, diperkaya oleh Allah dengan sahabat-sahabat, diperkaya oleh Allah dengan kepercayaan yang besar. Mari gunakan itu. Seperti di dalam ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itulah demokrasi Allah. Segala sesuatu hanya karena Dia, oleh karena Dia, dan kita tujukan untuk Dia. Kiranya firman Tuhan ini mendasari kita dalam saat doa.